Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan materi kuliah Etika dan Hukum Bisnis pada pertemuan ketiga. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan tema perjanjian. Selamat mengikuti. Rekan-rekan semua, perjanjian itu secara umum yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut. Itu adalah pengertian umum dari perjanjian, yang intinya kita bisa mengetahui bahwa di dalam perjanjian itu ada minimal dua pihak yang bersepakat untuk melakukan suatu kerjasama yang baik yang tidak tertulis maupun tertulis, di mana masing-masing orang atau masing-masing kelompok itu akan terikat dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Kita coba akan membicarakan konsep perjanjian tersebut. Rekan-rekan semua, kita lihat secara gampang bahwa di dalam suatu perjanjian itu saya gambarkan ada perusahaan A dan perusahaan B. Kedua perusahaan ini bersepakat mengadakan perjanjian, di mana di dalam perjanjian tadi masing-masing perusahaan yaitu A dan B sudah menyepakati untuk melakukan satu kerjasama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Jadi di dalam kesepakatan tadi itu akan dimasukkan menjadi syarat-syarat. Kemudian di dalam syarat-syarat tadi akan menentukan juga unsur-unsurnya serta asas-asasnya yang semuanya tertuang di dalam perjanjian tersebut. Dan keduanya saling disepakati. Ini adalah konsep perjanjian. Jadi nanti masing-masing dalam isi perjanjian itu akan kita bahas satu persatu, mulai dari syaratnya apa, unsurnya apa, dan asasnya apa. Jadi pada intinya dua perusahaan atau lebih saling bersepakat dalam bentuk perjanjian untuk mencapai sesuatu yang sudah disepakati bersama. Baik, saya akan coba melanjutkan lagi tentang syarat. Syarat sahnya sebuah perjanjian itu minimal ada 4. Yang pertama ada sepakat. Jadi ada kesepakatan antara perusahaan A dan perusahaan B. Kemudian di dalam perjanjian tadi memerlukan syarat. Syarat yang kedua adalah cakap hukum. Cakap hukum artinya di dalam satu perjanjian tadi dibuat pasal-pasal yang mengikuti aturan hukum. Jadi kalau
perusahaan A dan perusahaan B itu biasanya mempunyai ahli hukum ya. Ada ahli hukumnya. Apabila perusahaan tersebut tidak mempunyai ahli hukum, bisa minta tolong ke konsultan hukum sehingga perjanjian tadi tidak cacat secara hukum ya. Yang ketiga, di dalam perjanjian tadi ini untuk mengerjakan sesuatu atau membahas sesuatu. Jadi hal tertentu. Jadi ada yang disepakati bersama untuk menyelesaikan satu masalah atau menyelesaikan kegiatan tertentu ya, sehingga timbul satu perjanjian tadi. Kemudian yang keempat, sebab yang halal. Itu nanti akan kita bahas lagi bahwa sebab yang halal. Jadi di dalam satu perjanjian itu harus mempunyai etikat baik. Tidak ada kegiatan perjanjian tadi untuk menipu ya, menipu. Di mana kita lihat banyak di secara online tadi atau ini ada iklan-iklan yang membahayakan. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu terkenal apa yang disebut crazy rich, ya kan? Jadi anak-anak muda yang betul dengan cepat mempunyai kekayaan yang begitu hebat dengan pamer. Ternyata itu tipuan semua ya, tipuan semua untuk menarik pelanggan. Banyak yang ketipu dengan jadi orang begitu gampang tergiurnya cara mencari duit dengan mudah, ternyata ketipu. Akhirnya beberapa teman yang sekarang bercerita tentang crazy rich tadi itu sudah pada hilang ketakutan. Ada yang termasuk di dalam crazy rich itu saat ini pun untuk disebut crazy rich sudah tidak mau lagi ya. Baik, kita akan coba ke berikutnya yaitu unsur. Di dalam unsur supaya perjanjian itu berjalan dengan baik itu ada unsurnya. Unsurnya apa? Yang pertama ada para pihak. Di sini yang namanya para pihak itu adalah perusahaan A dan perusahaan B. Itu disebut para pihak. Jadi perusahaan yang saling bekerja sama membentuk perjanjian tadi disebut para pihak. Kemudian yang kedua ada persetujuan. Jadi antara perusahaan dan A dan perusahaan B ini mereka sudah saling setuju untuk melakukan perjanjian. Yang ketiga, ada tujuan yang hendak dicapai. Dengan adanya perjanjian ini, perusahaan A dan perusahaan B itu membuat satu perjanjian untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Itu salah satunya. Ada tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang keempat, ada prestasi yang akan dilaksanakan. Jadi untuk mencapai tujuan tadi, ada prestasi yang akan dilaksanakan. Jadi umpamanya untuk melakukan pengadaan dan pengiriman barang dalam bentuk buku ya. Karena kita terkait dengan akademis, saya sebutkan aja buku. Jadi ada prosesnya. Umpamanya waktunya 6 bulan untuk menyelesaikan itu, tiap minggu atau tiap bulan
dibuat laporan kemajuan pekerjaan, sehingga pada 6 bulan tadi itu dapat diselesaikan. Jadi setiap bulan itu ada prestasinya. Kemudian yang kelima, ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Jadi pada kesempatan ini yang kita diskusikan adalah dalam bentuk perjanjian tertulis. Dari sini nanti pada akhir diskusi akan saya berikan contoh bagaimana sebuah bentuk perjanjian tertulis. Kemudian yang keenam, ada syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syarat tertentu. Jadi syarat-syarat tertentu itu harus dipenuhi oleh kedua atau para pihak yang saling terikat dalam perjanjian tersebut. Jadi ada syarat-syarat terpenuhi tadi itu tergantung daripada isi perjanjiannya ya, isi perjanjiannya. Baik, rekan-rekan semua, saya lanjutkan tentang asas. Jadi rekan-rekan semua, di dalam asas perjanjian itu ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Di sini ada asas kebebasan berkontrak. Jadi dasarnya adalah pasal 1338 KUH Perdata. Kemudian ada asas konsensualisme. Selanjutnya ada asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum. Kemudian asas kekuatan mengikat, asas kepastian hukum, kemudian juga asas moral, asas kebiasaan, asas kepatutan, asas keseimbangan, asas kepercayaan, dan asas itikat baik. Jadi itu gambaran di dalam asas di dalam satu perjanjian itu cukup banyak. Karena di dalam pasal-pasalnya tadi harus mengikuti asas-asas daripada hukum atau KUH Perdata. Rekan-rekan semua, kita lanjutkan lagi. Sekarang saya akan coba menjelaskan tentang asas konsensus. Dalam hukum positif, asas konsensualisme mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1320 yang mengatur untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Jadi perusahaan A dan perusahaan B itu mereka berdua saling sepakat untuk mengikuti aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Jadi mereka sudah sepakat ya. Yang pertama itu dulu, supaya sahnya suatu perjanjian. Jadi antara perusahaan A dan perusahaan B saling sepakat, saling mengikatkan diri untuk tunduk kepada peraturan yang mereka buat di dalam satu perjanjian. Kemudian yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan. Jadi antara keduanya itu mereka mempunyai kemampuan di dalam membuat satu perikatan. Apabila kedua perusahaan tersebut tidak mampu membuat satu perikatan,
maka bisa minta bantuan dengan konsultan hukum yang resmi. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga adalah suatu hal tertentu. Jadi di dalam perjanjian perikatan ini ada hal yang dituju, baik dalam bentuk satu penyelesaian pekerjaan atau kesepakatan dan lain sebagainya. Jadi situ yang jelas di dalam satu perikatan atau perjanjian itu harus ada yang dibahas, harus ada yang dikerjakan, yang pasti. Kemudian yang keempat, satu sebab yang halal. Yang dimaksud di sini bahwa perikatan ini bukan perikatan yang berbuat jahat, tapi untuk tujuan-tujuan yang baik. Seperti tadi sudah saya singgung bahwa pada saat ini di dunia maya rame dengan adanya Crazy Rich. Jadi anak-anak muda dalam waktu yang singkat dia pamer kekayaan yang tidak masuk akal, Jadi di situ ternyata mereka melakukan perikatan yang jahat. Nah, itu nomor 4 itu dia merupakan satu perikatan yang tidak sah, makanya mereka ditangkap oleh yang berwajib, Baik, kita lanjutkan. Rekan-rekan semua, mari kita lihat tentang asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini merupakan sejatinya keberadaan asas dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Jadi, orang yang melakukan satu perikatan perjanjian ini sudah dia akan mendapatkan satu kepastian hukum. Kemudian keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi justisiabel atau pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Jadi di sini terlihat bahwa dengan kita melakukan satu perjanjian, maka kita atau orang yang para pihak tersebut akan mendapatkan asas kepastian hukum. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan lagi tentang asas kekuatan mengikat. Dalam pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya bila diadakan untuk kepentingan pihak ketiga.
perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain serta mengandung suatu syarat. Jadi dari sini maksudnya adalah kalau kita melakukan satu perjanjian antara perusahaan A dan perusahaan B, maka perusahaan A dan perusahaan B itu terikat di dalam perjanjian tadi. Tetapi ada juga di sini ada pengecualiannya, yaitu umpamanya ada seseorang kaya raya membuat satu surat warisan atau pelimpahan kekayaan miliknya kepada siapa yang akan diberikan. Nah, ini pihak yang membuat tidak bertanggung jawab untuk terhadap perjanjian itu, tapi dia mempunyai kewajiban memberikan atau memberitahukan seandainya diminta kapan harus dikeluarkan, kapan harus itu, ya itu. Bisa juga orang yang minta bantuan tadi juga bisa seperti itu, disampaikan sendiri, begitu. Jadi kalau kita tidak hati-hati di dalam satu proses, umpamanya kita kayak ke crazy rich tadi, itu adalah sesuatu yang tidak termasuk di dalam suatu perjanjian. Mereka membuat satu perjanjian sendiri, tapi hal itu bertentangan dengan hukum. Baik, saya lanjutkan lagi tentang asas moral. Jadi asas moral tadi ini mempunyai satu keinginan agar di dalam satu perjanjian tadi adalah perjanjian untuk kebaikan. Jadi moral manusia di dalam membentuk satu perjanjian itu berasaskan moral, karena di dalam moral tadi terkandung dua arti. Moral itu ada moral yang baik dan moral yang buruk. Tentunya asas moral ini adalah moral yang diyakinin kepada manusia itu adalah moral yang baik. Baik, kita lanjutkan lagi. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Ada contohnya ada 6, yaitu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian borongan, perjanjian kuasa, perjanjian perburuhan, perjanjian pinjam meminjam. Jadi rekan-rekan semua, saya nanti akan memberikan contoh tentang perjanjian borongan. Di mana kita tahu bahwa perjanjian borongan ini adalah perjanjian dari satu perusahaan kepada perusahaan lain untuk melakukan kegiatan pengadaan dan pemasangan atau pengiriman, tergantung daripada borongannya apa, ya. Nanti akan kita diskusikan. Saya akan coba membahas secara garis besar. Yang dimaksud perjanjian jual beli adalah perjanjian yang terkait jual beli barang. Jadi
ada seorang yang membeli mobil. Nah, ini terikat dengan perjanjian jual beli. Apalagi bisa dalam bentuk kredit. Nah, kredit di mana di dalam jual beli tadi ada 3 pihak. 3 pihak, ada penjual mobil, kemudian ada pembeli mobil, kemudian ada bank yang memberikan kredit. Nah, ini segitiga perjanjiannya. Di antara perjanjian tadi, pihak penjual melakukan perjanjian dengan bank perkreditan, pihak pembeli juga tanggung jawab atau membuat perjanjian dengan bank perkreditan. Sementara antara penjual dan pembeli juga melakukan satu perjanjian. Perjanjian artinya di sini begitu perjanjian antara bank perkreditan dengan pembeli sudah disepakati, maka uang harga barang yang disepakati antara penjual dan pembeli tadi akan dibayarkan ke bank. Sementara surat-suratnya yang seperti STNK, BPKB itu ada di penjual, maka akan dilimpahkan kepada pihak bank ya. Nah, sementara yang dipegang oleh pembeli hanya STNK karena itu penting bahwa kendaraan yang dibeli itu memang sedang dalam proses jual beli secara kredit. Kemudian ada juga perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa sebagai contoh, kalau kita menyewa rumah, saya menyewa rumah atau menyewa kamar kos, di situ ada perjanjiannya. Jadi kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian sewa menyewa. Kalau dalam hal ini rumah ya. Kemudian yang keempat, perjanjian kuasa. Perjanjian kuasa. Perjanjian kuasa ini adalah satu perjanjian seseorang diberi kuasa kepada orang lain. Jadi dia mempunyai satu kuasa, tetapi karena satu dan lain hal, maka dilimpahkan kepada orang yang diberi kuasa tadi, disebut perjanjian kuasa. Kemudian perjanjian perburuhan. Perjanjian perburuhan itu adalah perjanjian antara pemilik perusahaan dengan karyawan atau buruh, yaitu berupa kontrak kerja. Kemudian perjanjian pinjam meminjam. Jadi kalau kalian, jadi apa bedanya perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam meminjam? Kalau per kredit tadi itu ada barang yang diagunkan, sementara perjanjian pinjam meminjam itu dia dari bank ke peminjam itu bisa dalam bentuk agunannya itu bisa SK, bisa. Jadi yang penting ada satu bukti bahwa pihak peminjam itu bisa membayar cicilannya. Baik rekan-rekan semua, saya
akan coba ini ya, melanjutkan lagi. Bentuk perjanjian. Perjanjian itu ada yang tertulis tadi, kita sudah diskusikan. Kemudian yang berikutnya adalah perjanjian yang tidak tertulis. Perjanjian yang tidak tertulis ini adalah perjanjian tentang kesepakatan. Jadi ada para pihak yang ingin melakukan perjanjian tidak tertulis, ini dilakukan dengan cara saling percaya, ya kan, saling percaya saja. Jadi dia hanya dalam bentuk berjabat tangan saja. Biasanya ini adalah hanya dalam bentuk gentleman agreement yang tidak, artinya tidak terkait dengan sesuatu yang sangat berisiko. Jadi antar pertemanan atau antar kesepakatan ya. Kesepakatan umpamanya contohnya ada tawuran, maka tidak ada perjanjian untuk damai secara tertulis, tidak. Mereka jabatan tangan ya, jabatan tangan. Antara ini kampung satu dengan kampung yang lain, atau kampus satu dengan kampus yang lain, atau segala macamnya. Yang itu untuk supaya bisa terjaga ya harus ada saling pengertian. Kalau tidak ada saling pengertian ya kapan saja bisa muncul lagi. Kita lanjutkan lagi. Sekarang saya akan coba memberikan contoh kontrak borongan. Di sini saya ambilkan adalah contoh surat perjanjian pemborongan, pengadaan dan pengiriman buku. Dalam surat pemborongan pekerjaan, pengadaan dan pengiriman buku, pelajaran dan buku pegangan guru, mata pelajaran ini diambil ada matematika, ada pengantar bisnis, ada manajemen. Nah, itu untuk sekolah di seluruh Jawa Barat umpamanya antara pemimpin bagian proyek pengembangan buku dan minat baca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Krim Provinsi Jawa Barat dan penerbit di sini contohnya adalah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Divisi Perusahaan atau Divisi Perpustakaan. Mereka akan saling melakukan kontrak. Kemudian selanjutnya dari semua kalimat-kalimat yang disepakati oleh kedua belah pihak disebutkan tentang pada hari ini. Hari apa disebutkan, tanggal, kemudian diisi ya. Kemudian termasuk satu, dia disebutkan namanya. Kemudian jabatannya yang beralamat disebutkan alamatnya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, yang selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua disebutkan juga sama, disebut pihak kedua. Terus berurut sampai
masuk ke halaman yang berisi tanda tangan, ya. Di sini kita lihat ada pasal 1 pengertian-pengertian disebutkan ya. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, untuk tugas kelompok sesi 3 ini dibuat untuk membuat satu kontrak borongan pengadaan dan pengiriman buku. Ini silahkan nanti yang tulisan yang terakhir, kalimat terakhir ini link template kontrak. Nah, itu silakan kalian ini copy ya. Copy, kemudian ditempel, dicari di Google. Nanti akan dapat ininya. Nah, itu template itu silahkan untuk dilakukan satu bentuk soalnya ini. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas perhatiannya. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Terima kasih.